Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. 15 menit kemudian setelah Fang Yu Caihong, Mei Yin dan rombongannya pergi. Sus, Pang Kun, Pang Pan dan Pang Mifeng muncul di wilayah kehampan langit kota Zhangfu. Leluhur, sepertinya mereka sudah pergi, ucap Pang Kun sambil mengitari pandangannya memeriksa tempat itu dengan seksama. Kita tidak bisa memastikan hal itu, karena bisa saja mereka tidak ingin ditemui. Ucap Pang Mifeng menjelaskan situasi yang dialami sebelumnya, di mana King Ruo dapat menyembunyikan keberadaannya tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk mereka yang merupakan abadi tingkat tinggi. Leluhur, apakah mungkin tetua dan sosok abadi yang leluhur ceritakan sebelumnya saling berhubungan? Tanya Pang Pan. Mungkin saja, tapi kita tidak bisa menduga-duga, ucap Pang Mifeng menanggapi. Lalu leluhur, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Pang Kun. Kita akan kembali lagi ke kota. Selain untuk memulihkan diri, kita juga harus memastikan keamanan kota ini, jawab Pang Mifeng dengan tenang. Baik, leluhur, jawab Pang Kun dan Pang Pan dengan hormat, lalu kembali bergerak menuju kota Zhangfu yang telah berhasil mereka pertahankan. Di tempat lain, Lu Kai dan Lu Chao meninggalkan gerbang timur kota Zhangfu dengan gembira. Selain telah dibebaskan oleh Fang Yu Caihong, mereka juga telah mendapatkan kembali uang dan sumber daya lainnya. Perjalanan bersama para abadi tingkat tinggi benar-benar pengalaman yang begitu luar biasa, ucap Lu Kai dengan gembira. Benar, ucap Lu Chao yang kini telah mengubah pandangannya pada King Ruo dan Caihong sebagai sosok yang dikaguminya, sambil bergerak meninggalkan kota Zhangfu dengan gembira. Di tempat lain, Mei Yin dan rombongannya terus bergerak menuju kediaman mereka yang masih belum diketahui oleh Fang Yu Caihong dengan tenang. Leluhur, ucap Mei Yin dengan ragu memecah keheningan perjalanan mereka. Bicaralah, ucap Fang Yu Caihong sambil bergerak dengan tenang. Mengenai saudara sebelumnya, apakah leluhur bisa menjelaskannya? Lalu apa hubungan leluhur dengannya? Tanya Mei Yin yang begitu penasaran dengan identitas King Ruo yang mampu mengalahkan Jian Tuzai dan Jian Zuyu. Oh, itu rahasia, jawab Fang Yu Caihong membuat Mei Yin langsung terdiam. Tapi apakah leluhur melihat bagaimana saudara itu mengalahkan Jian Zuyu? Tanya Guan Lu. Tentu saja, jawab Fang Yu Caihong dengan tenang. Apakah itu artinya yang membunuh Jian Zuyu itu benar-benar saudara itu? Tanya Mei Yin. Benar. Aku melihat dengan mataku sendiri, bagaimana Ruo mengalahkan dan membunuh Jian Zuyu. Jawab Fang Yu Caihong dengan tenang membuat Mei Yin dan rombongannya bergidik ngeri. Tapi sejak kapan saudara tersebut mengalahkan Jian Zuyu? Tanya Guan Lu membuat Fang Yu Caihong mengerutkan keningnya. Apakah mereka tidak mengetahui situasi yang terjadi di selatan? Atau mereka tidak pernah tahu kekuatan Jian Zuyu dan kelompoknya? Fang Yu Caihong membatin. Itu sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, mengenai detailnya, itu rahasia, ucap Fang Yu Caihong membuat Guan Lu dan rombongannya terdiam, menganggap Fang Yu Caihong adalah orang yang tidak terbuka. Di tempat lain, arus lorong dimensi ruang dan waktu. King Ruo dan Fei Jianglan terdiam dengan pikirannya masing-masing, dengan tangan yang saling berpegangan. Saudari, ucap King Ruo memecah keheningan mereka. Bicaralah, ucap Fei Jianglan dengan perasaan tidak tenang. Mengenai segel gerbang bulan emas, bagaimana saudari bisa memilikinya? Tanya King Ruo dengan penasaran. Saudara, dunia rahasia bulan emas adalah tempat pelatihan organisasi Tian Nusen untuk mereka yang masih berada di tingkat semi-abadi. Tapi kepemilikannya diserahkan oleh pemimpin suci setelah ibuku, Buma pada klan Bai, jawab Fei Jianglan. Apakah itu artinya Bai Su adalah anggota organisasi Tian Nusen? Benar, bahkan memiliki status khusus, jawab Fei Jianglan. Status khusus, benar, Bai Su adalah putri Bai Bianan,
wakil pemimpin suci organisasi Tian Nusen membuat klan Bai memiliki hak penuh pada dunia bulan emas, jawab Fei Jianglan membuat King Ruo terdiam. Lalu apa misi yang dilakukan klan Bai di dalam dunia bulan emas? Tanya King Ruo dengan penasaran. Ini adalah salah satu cara klan Bai mencari jenius wanita yang akan dijadikan sebagai anggota organisasi Tian Nusen. Mereka yang mampu bertahan dan mengembangkan diri di dalam dunia bulan emas akan dilatih lagi hingga menjadi abadi, jawab Fei Jianglan dengan panjang lebar. Setelah merasa melakukan percakapan cukup intens, King Ruo lalu mulai mengarahkan pembicaraan mereka membahas situasi sebelumnya. Mengenai situasi sebelumnya, mengapa saudari harus membuat keputusan seperti itu? Apakah saudari? King Ruo menjeda kata-katanya menatap Fei Jianglan dengan lekat. Sebagai orang yang telah menapaki jalan keabadian, seharusnya aku tidak lagi memikirkan hal seperti itu. Apalagi hingga terjatuh dalam kesedihan dan keputusasaan, ucapnya dengan lirih. Tapi bagaimana jika aku adalah iblis atau orang yang jahat? Apakah saudari tidak memikirkannya? Aku tahu aku salah, karena tidak sepatutnya aku melakukan hal seperti itu. Aku menyadari bahwa sangat penting untuk tidak berjanji di saat senang, apalagi membuat keputusan saat dalam masalah, tapi kesedihan. Fei Jianglan menjeda kata-katanya dengan gemuruh di dadanya. Saudari, aku tidak bisa menerima ataupun menolak, biar Ling Er yang memutuskan, ucap King Ruo dengan serius. Baik, terima kasih, saudara, ucapnya dengan tatapan menerawang. Saudari, aku memahami bahwa perasaan itu tidak bisa dibagi, sama seperti aku yang tidak ingin wanitaku membagi perasaannya pada orang lain, aku pun juga harus melakukan hal yang sama, ucap King Ruo menjelaskan alasannya, membuat Fei Jianglan ternganga, yang akhirnya memahami alasan tersebut. Saudara, maafkan aku yang begitu bodoh hingga tidak memahami hal itu. Aku, ucapnya dengan suara tercekat meneteskan air matanya. Saudari, biarkan Ling Er yang memutuskan, ucap King Ruo menenangkannya, membuat tempat itu menjadi hening kembali. 1 jam kemudian, tiba-tiba mereka melihat cahaya putih di ujung lorong waktu tersebut. Kita akan segera tiba. Mohon untuk tidak menggunakan kekuatan abadi, karena aturan ruang dan waktu di tempat itu melarang kita menggunakannya, ucap Fei Jianglan mengingatkan King Ruo. Baik, ucap King Ruo dengan tenang. Tidak lama kemudian, swus, mereka berdua muncul di atas langit gunung batu hitam raksasa dengan 2 pilar giok hitam di puncaknya, yang langsung disambut oleh tekanan yang sangat ekstrim. Kekuatan bulan yang sangat luar biasa, ucap King Ruo yang menekan kekuatannya hingga ke tingkat semi-abadi, lalu melepaskan segel anak panah emas pencari jejak. Swus. Segel anak panah emas tersebut bergerak ke arah timur dengan kecepatan puncaknya. Saudari, mari, ucap King Ruo lalu membawa Fei Jianglan bergerak mengikuti segel anak panah emas yang mendahului mereka, sambil terus menggenggam tangan Fei Jianglan. Semoga Ling Er baik-baik saja. King Ruo membatin dengan perasaan tidak tenang. Swus. Mereka berdua bergerak mengikuti segel anak panah emas tersebut dengan kecepatan puncaknya. Di tempat lain, 5 wanita yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 7 hingga tingkat 8 yang mengikuti King Ling sebelumnya terikat rantai besi hitam, berdiri sambil menahan gunung batu hitam raksasa yang menimpa mereka, dengan darah segar terus keluar dari luka-luka pertempuran yang terdapat dari tubuh mereka. Para wanita tersebut mengerang kesakitan, menahan tekanan gunung batu hitam raksasa yang menimpa mereka dengan lutut gemetar. Saudari, bagaimana ini? Tanya rombongan tersebut menatap King Ling yang terkapar dengan tubuh bersimbah darah tak sadarkan diri. Bertahanlah. Semoga ada yang datang menolong. Jika kita melepaskan batu ini, pengorbanan saudari Lan Yue akan sia-sia, ucap abadi tingkat 8 menanggapi sambil mengedarkan kekuatannya. Tapi sampai kapan? Jika gunung hitam ini tidak menghisap dan menekan kekuatan, mungkin kita bisa bertahan, ucap sosok lainnya menanggapi. Saudari, hentikan diskusi kalian. Sosok itu datang lagi, ucap sosok lainnya berbicara saat kekuatan gelap dan dingin kembali mendekati tempat itu.
Tidak lama kemudian muncul dua kelinci abadi tingkat dasar mendekati tempat itu, mengawasi King Ling dan rombongannya yang berada di bawah gunung batu raksasa tersebut. Setelah memeriksa tempat itu, kedua kelinci tersebut lalu kembali meninggalkan tempat itu, membuat kelima wanita itu akhirnya dapat bernapas lega. Saudari, gunakan sedikit kekuatan kalian. Aku akan mencoba menolong saudari Lan Yue, ucap salah satu dari rombongan tersebut dengan serius. Saudari, jangan bercanda. Saat ini aku sudah benar-benar tidak mampu, ucap keempat gadis lainnya berbicara, membuat gadis tersebut terdiam. Hais, ucap rombongan tersebut dengan putus asa, menatap King Ling yang masih belum sadarkan diri. Saudari, aku, ucap salah satu gadis tersebut terbata, lalu tiba-tiba roboh, membuat beban empat gadis lainnya menahan gunung batu hitam raksasa tersebut semakin berat. Oh langit, ucap para wanita tersebut semakin putus asa, karena pertolongan yang mereka harapkan tidak kunjung datang, yang ada beban mereka semakin berat. Tidak lama berselang, salah satu di antara mereka kembali roboh membuat beban tiga orang yang menahan gunung raksasa tersebut semakin berat. Saudari, sepertinya kita akan mati di tempat ini, ucap rombongan tersebut mulai meracau. Walaupun demikian, aku tidak menyesali keputusan telah memasuki tempat ini, ucap sosok lainnya menanggapi. Saudari, mari kita akhiri, ucap sosok lainnya berbicara karena kini benar-benar sudah tidak mampu menahan tekanan yang sangat ekstrim dari gunung batu hitam raksasa tersebut. Baik, ucap rombongan tersebut dengan meneteskan air mata. Saat mereka hendak membiarkan gunung batu hitam raksasa tersebut menimpanya, tiba-tiba muncul kilatan cahaya perak kemasan dari atas langit. Selas. Ribuan kilatan cahaya perak kemasan tersebut membelah gunung batu hitam raksasa tersebut dan menghancurkannya, bersamaan dengan munculnya sosok King Ruo dan Fei Jianglan di hadapan mereka, yang masih sadarkan diri. Saudara, serahkan mereka padaku, ucap Fei Jianglan sambil menghampiri King Ling yang tergeletak bersama rombongannya. Baik, ucap King Ruo bergerak naik ke atas langit dengan tubuh yang terhubung dengan rantai emas yang terikat pada Fei Jianglan, bersamaan dengan munculnya 5 kelinci perak raksasa yang langsung mengepung tempat itu. Namun belum sempat kelima kelinci perak tersebut melepaskan serangannya, rantai besi hitam yang dilepaskan King Ruo langsung melilit tubuh mereka. Kalian akan merasakan apa itu keputusasaan, ucap King Ruo bersamaan dengan munculnya segel bola emas transparan yang langsung mengurung kelima kelinci tersebut. Sus, segel bola emas transparan yang mengurung kelima kelinci raksasa yang telah terikat rantai besi hitam tersebut lenyap ke dalam dunia jiwa. Setelah menangkap kelima kelinci perak tersebut, King Ruo lalu bergerak menghampiri Fei Jianglan yang sedang menolong King Ling dan rombongannya, yang tiba-tiba roboh tidak sadarkan diri. Saudari, serahkan dia padaku, ucap King Ruo sambil meraih King Ling yang berada di pangkuan Fei Jianglan yang sedang memberikan kekuatan penyembuhan dari tubuhnya. Saudara, tunggu sejenak, istrimu terkena racun kelinci perak, ucap Fei Jianglan, menatap wajah cantik King Ling dengan perasaan tidak tenang. Apakah ini berbahaya? Tanya King Ruo dengan serius, karena baru mengetahui jika hewan buas itu memiliki racun. Tentu saja, aku harus menyadarkannya sebelum kesadaran nyatanya diganti oleh kekuatan ilusi tanpa akhir, ucap Fei Jianglan. Apakah penawar racun logam bisa menawarkan racun ini? Tanya King Ruo sambil menggenggam tangan Fei Jianglan saat kekuatan dunia kecil tersebut menekannya. Aku belum bisa memastikannya, tapi kita patut mencoba. Namun yang utama saat ini adalah membangunkan kesadarannya, jawab Fei Jianglan sambil mengirimkan kekuatan penyembuhan dari tubuhnya pada King Ling yang masih belum sadarkan diri. Saudari, apakah bisa kita melakukan sambil keluar dari dunia kecil ini? Tanya King Ruo dengan serius. Baik, bantu aku melindungi tubuhnya, ucap Fei Jianglan sambil menarik kekuatan penyembuhan dari tubuhnya, lalu menyerahkan tubuh King Ling pada King Ruo. Setelah menyerahkan tubuh King Ling pada King Ruo, Fei Jianglan lalu menyegel 5 sosok lainnya yang juga tidak sadarkan diri ke dalam cincin penyimpanannya. Sus,
Gelang giok biru yang mereka gunakan untuk memasuki tempat sebelumnya kembali muncul di hadapan mereka. Saudara, mari, ucap Fei Jianglan membawa King Ruo yang telah menyegel King Ling ke dalam cincin penyimpanannya, meninggalkan tempat itu setelah cahaya biru keemasan muncul di tengah lingkaran gelang giok biru tersebut. Baik, ucap King Ruo kembali menggenggam tangan Fei Jianglan, bersamaan dengan lenyapnya kekuatan yang menekan tubuhnya. Sus, mereka berdua menghilang dari tempat itu, bersamaan dengan lenyapnya gelang giok biru yang mereka gunakan untuk keluar dari tempat itu. 10 menit kemudian 3 wanita abadi tingkat tinggi muncul di tempat itu. Keparat, siapa yang telah melakukan hal ini? Ucap pemimpin kelompok dengan murka menyala, mengitari pandangannya memeriksa kawasan tersebut dengan seksama. Oh tidak, saudari. Sepertinya kelinci perak telah tertangkap, ucap salah satu dari rombongan tersebut mengitari pandangannya memeriksa tempat itu dengan wajah serius. Benar, tapi kekuatan apa yang bisa mengalahkan mereka di tempat ini? Ucap pemimpin kelompok melepaskan kesadaran dewanya, memeriksa tempat itu, mencari jejak keberadaan kelinci perak dengan seksama. Itu artinya seorang abadi telah memasuki tempat ini. Saudari, kita harus mengeluarkan mereka yang memasuki dunia ini, ucap sosok lainnya menanggapi. Baik, ucap pemimpin rombongan lalu meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, di dalam arus lorong waktu. Saudari, ucap King Ruo dengan ragu, memecah keheningan mereka. Saudara, bicaralah, ucap Fei Jianglan dengan suara merendah. Mengenai kelinci perak, apakah hewan buas ini memang hidup di tempat itu atau ditempatkan oleh organisasi Tian Nusen? Saudara, aku juga tidak tahu, karena keberadaan tempat pelatihan ini dari awal diurus oleh Bai Bian Nan. Hingga akhirnya aku membawa mereka yang setia padaku keluar dari organisasi Tian Nusen, jawab Fei Jianglan dengan jujur. Lalu seberapa banyak saudari tahu tentang kelinci perak ini? Mereka adalah hewan buas yang hidup di bulan, kekuatan darahnya mampu mengendalikan kekuatan bulan, dan yang lebih mengerikan mereka sangat beracun karena dapat menghancurkan esensi darah emas. Mengenai bagaimana mereka bisa berada di dalam dunia rahasia tersembunyi tersebut, aku benar-benar tidak tahu. Jawab Fei Jianglan membuat tempat itu menjadi hening kembali. Oh tidak. King Ruo membatin dengan gelisah sambil berusaha bersikap tenang. Di tempat lain, kota Zanzeng. Selang emas di tengah halaman kota yang tersegel itu tiba-tiba bergetar. Tidak lama kemudian, 3 sosok abadi tingkat tinggi yang menyamarkan kekuatannya muncul dari pusaran gelang emas tersebut. Ini, ucap Bai Diaoju yang berjaga bersama beberapa tetua klan Bai di tempat itu terkejut, menatap wanita abadi yang menyamar tersebut, tiba-tiba menyegel kawasan itu dengan heran. Panggil Putri Baisu, sesuatu yang buruk telah terjadi, ucap salah satu dari ketiga sosok tersebut berbicara pada Bai Diaoju yang masih terdiam mematung, sambil menunjukkan lencana giok putih organisasi Tian Nusen. Baik, jawab Bai Diaoju yang mengenali lencana giok putih tersebut dengan langsung bergerak menemui Baisu yang berada di tempat kediamannya. Tidak lama kemudian, Baisu kembali bersama Bai Diaoju. Saudari, ini, tanya Baisu dengan serius. Putri, akhiri misi Bai Nuhai, tarik semua orang yang memasuki tempat itu untuk keluar. Sesuatu telah terjadi di dalam dunia kecil itu, jawab salah satu dari rombongan tersebut dengan serius. Maksud, saudari, tanya Baisu yang masih kebingungan dengan situasi tersebut dengan heran. Putri, pecahan inti bulan telah dihancurkan. Selain itu, pelindung dunia kecil itu juga telah hilang, jawab salah satu dari rombongan tersebut dengan serius mengejutkan Baisu. Tapi bagaimana bisa? Aku sudah memastikan tidak ada satupun mereka yang berada di tahap abadi memasuki gerbang ini. Selain itu, Putri, dunia ini tidak akan mampu bertahan tanpa pecahan inti bulan, ucap salah satu dari rombongan tersebut menyela, membuat Baisu langsung membuat segel tangan. Sus, mantra formasi emas klan Bai yang dibuatnya memasuki gelang emas tersebut. Sus, gelang emas tersebut bergetar,
lalu menciptakan pusaran angin biru keemasan dengan ekstrim saat ketiga sosok tersebut mengalirkan kekuatannya pada gelang emas tersebut. Semoga Nuhai Er dan yang lainnya baik-baik saja, ucap Bai Su dengan wajah khawatir. Tidak lama kemudian, satu persatu mereka yang masih hidup di dalam dunia rahasia tersembunyi tersebut ditarik keluar oleh pusaran angin biru keemasan tersebut. Ini, ucap mereka yang keluar dari tempat itu menatap tempat tersebut dengan heran. Pulihkan diri kalian, aku akan menjelaskannya nanti, jawab Bai Su. Di tempat lain, King Ruo dan Fei Jianglan yang masih berada di dalam arus lorong waktu tiba-tiba melihat pusaran cahaya putih di depan mereka. Saudara, tenanglah. Kita akan segera keluar dari lorong waktu ini, ucap Fei Jianglan menggenggam erat tangan King Ruo yang tidak dapat menyembunyikan kekhawatirannya. Saudari, terima kasih, ucap King Ruo yang sesekali menghempaskan napas panjang. Tidak lama kemudian, cahaya putih tersebut menarik mereka keluar dari lorong waktu tersebut. Sus, mereka berdua muncul di tengah hutan hijau raksasa. Saudara, ucap Fei Jianglan membuat King Ruo melepaskan genggaman tangannya. Saudari, di mana kita sekarang? Tanya King Ruo mengitari pandangannya, memeriksa kawasan tersebut yang seperti dipenuhi oleh hewan buas tersebut. Saudara, saat ini kita berada di hutan pembuangan gelap, hutan kuno terlarang di timur kota Zhangfu, jawab Fei Jianglan, menjelaskan alasannya membawa King Ruo ke tempat itu untuk menghindari kecurigaan orang-orang Tian Nusen. Baik, lalu kemana tujuan kita? Tanya King Ruo sambil mengitari pandangannya, memeriksa kawasan tersebut lalu menyamarkan keberadaannya. Aku punya kenalan yang tidak jauh dari tempat ini. Kita akan menuju ke sana, jawab Fei Jianglan lalu membawa King Ruo bergerak ke arah utara. Baik, ucap King Ruo lalu bergerak mengikuti Fei Jianglan dengan tenang. Di tempat lain, kota Zanzeng. Gelang emas yang merupakan gerbang teleportasi yang terhubung dengan dunia rahasia tersembunyi bulan emas retak, membuat mereka yang berhasil keluar dari tempat itu begitu penasaran dengan situasi tersebut. Oh tidak, ucap Bai Su dengan perasaan tidak tenang. Tidak lama kemudian Bai Nuhai dan beberapa sosok lainnya terlempar keluar dari pusaran angin biru keemasan tersebut, bersamaan dengan hancurnya gelang emas itu. Ini, ucap mereka yang berhasil keluar dari dunia rahasia tersembunyi mengarahkan pandangannya pada Bai Su yang berdiri di hadapan mereka. Kekuatan gelap telah memasuki dunia kecil itu dan menghancurkan inti dunianya, ucap abadi tingkat tinggi yang menyamarkan kekuatannya menjelaskan situasi tersebut membuat mereka yang berhasil keluar dari dunia kecil tersebut ternganga. Yang Agung, ucap Bai Diaoju membuyarkan lamunan Bai Su. Aku Bai Su, meminta maaf atas situasi yang terjadi. Ini benar-benar berada di luar dugaan dan harapan kami. Sebagai permintaan maaf dari klan Bai, aku Bai Su akan memberikan kompensasi pada saudari sekalian untuk berlatih di aula pelatihan klan Bai, ucap Bai Su dengan serius, lalu mengarahkan pandangannya pada Bai Diaoju dan para tetua klan yang berjaga di tempat itu. Baik Yang Agung, ucap Bai Diaoju lalu membawa setengah mereka yang selamat tersebut meninggalkan tempat itu. Putri, kita akan menemui Yang Agung, ucap salah satu abadi tersebut berbicara pada Bai Su dengan serius. Baik, ucap Bai Su lalu membawa ketiga abadi tersebut meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo dan Fei Jianglan terus bergerak meninggalkan hutan buangan gelap dengan kecepatan puncaknya. Setelah bergerak beberapa waktu, Fei Jianglan tiba-tiba membawa King Ruo menuju danau biru raksasa yang ada di hadapan mereka. Saudara, Danau Angin Timur, ucap Fei Jianglan menjelaskan tempat itu. Baik, jawab King Ruo yang tidak mempermasalahkan tempat itu. Setelah melewati kabut tebal yang menutupi tempat itu, King Ruo dan Fei Jianglan akhirnya melihat pulau kecil di tengah danau raksasa tersebut, dengan puncak yang melepaskan pusaran angin hitam. Sosok itu ada di dalam perut gunung kecil itu, ucap Fei Jianglan. Baik, jawab King Ruo dengan tenang. Tidak lama kemudian mereka akhirnya tiba di atas pusaran angin hitam yang langsung menarik mereka dengan ekstrim. Sus. Mereka ditarik angin hitam tersebut ke dalam perut gunung,
hingga akhirnya tiba di dasar gunung yang diterangi ribuan kristal cahaya. Sus, mereka berdua mendarat di tempat itu, disambut oleh naga udara yang berada di dalam perut gunung kecil tersebut. Putri, ucap naga udara dengan sisik berwarna biru keemasan yang merupakan hewan buas abadi tingkat 5 tersebut, menatap King Ruo yang muncul bersama Fei Jianglan dengan tajam. Long Hushui, kami perlu bantuanmu, ucap Fei Jianglan, lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo. Sus, segel bola emas transparan yang menyegel King Ling yang masih belum sadarkan diri muncul di hadapan mereka. Putri, ini, ucap Long Hushui dengan serius sambil bergerak mundur menjaga jarak. Long Hushui, apakah kamu tahu situasi yang terjadi? Tanya Fei Jianglan dengan serius. Putri, aku merasakan setengah darahnya telah diganti dengan darah kelinci bulan perak. Aku khawatir esensi darah emasnya juga telah dicemari, jawab Long Hushui dengan serius. Apakah saudari tahu cara menolongnya? Tanya King Ruo dengan serius. Tuan muda, darah kelinci perak ini hanya dapat dikeluarkan oleh kelinci yang meracuninya. Selain itu, kita juga perlu menyiapkan darah pengganti, karena setengah darah nona ini. Saudara, gunakan darahku, ucap Fei Jianglan menatap King Ruo dengan serius. Tapi putri, ucap Long Hushui yang begitu keberatan menjeda kata-katanya, menatap Fei Jianglan yang menggelengkan kepalanya. Keheningan menyelimuti tempat yang dingin tersebut, saat King Ruo kembali dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Menolong Ling Er artinya mengorbankan Fei Jianglan. King Ruo membatin, menatap Fei Jianglan yang menatapnya dengan tatapan memohon. Saudari, ini. King Ruo menjeda kata-katanya saat Fei Jianglan menggelengkan kepalanya. Saudara telah membunuh Jian Suyu dan ini adalah janjiku. Ini adalah keputusanku, ucap Fei Jianglan menatap King Ruo yang terdiam dengan wajah serius. Ternyata seorang dewa awal, gumam Long Hushui membatin, yang tanpa sadar bergerak mundur menjaga jarak, menatap King Ruo dengan bergidik ngeri. Tapi aku, saudara, keluarkan kelinci perak itu sekarang. Atau saudara akan kehilangan saudari Ling, ucap Fei Jianglan dengan serius, membuat King Ruo semakin kebingungan. Baik, ucapnya lalu mengeluarkan segel bola emas transparan yang mengurung 5 keinci perak yang terikat rantai besi hitam. Tidak lama berselang, King Ruo lalu mengeluarkan Tao Tian dan Tao Tu dari dalam dunia jiwanya. Ini, Fei Jianglan dan Long Hushui kembali terkejut, menatap kedua hewan buas langit tersebut dengan mulut ternganga. Pergi dan lindungi kawasan ini, ucap King Ruo melalui telepati dengan serius. Baik, Seng Su Nianxing. Lalu bergerak naik ke atas permukaan perut gunung tersebut. Setelah Tao Tian dan Tao Tu pergi dari tempat itu, King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada kelinci perak yang menatapnya dengan tajam. Salah satu dari kalian telah meracuni istriku. Aku ingin kalian mengaku dan menarik racun tersebut, ucap King Ruo dengan tenang namun dengan penuh kemarahan. Tuan muda harus menggunakan paksaan. Karena mereka tidak akan pernah mau bicara, ucap Long Hushui dengan serius. Baik, ucap King Ruo lalu mengeluarkan satu kelinci perak yang terikat rantai besi hitam tersebut. Bicara atau aku akan membuat kamu merasakan apa itu keputusasaan, ucap King Ruo sambil mengeluarkan api putih dari telapak tangannya. Lakukan saja, jawab kelinci perak tersebut memprovokasi King Ruo yang masih mencoba bersikap tenang tersebut. Saudara, kelinci perak juga disebut kelinci air, jadi api tidak akan menyakitinya. Karena kekuatan bulan yang dingin dan gelap, yang dapat mendinginkan apa saja, ucap Fei Jianglan menatap King Ruo dengan serius. Saudari, terima kasih sudah mengingatkan, ucap King Ruo lalu menatap kelinci perak tersebut, sesuai keinginanmu, ucapnya lalu melepaskan api putih tersebut yang langsung bergerak membakar kelinci perak tersebut. Kelinci perak tersebut meraung, saat api putih itu mulai membakarnya. Ini, ucap Fei Jianglan dan Long Hushui ikut terkejut, merasakan aura api putih yang sangat ekstrim itu dengan bergidik ngeri. Ini api pembunuhan abadi, ucap Long Hushui berbicara pada Fei Jianglan melalui telepati. Benar,
ini api pembunuhan abadi, ucap Fei Jianglan menanggapi. Itu artinya sosok ini berasal dari klan teratai langit. Long Hushui menanggapi, menatap api putih yang mulai melelehkan kulit kelinci perak yang meraung-raung kesakitan itu dengan bergidik ngeri. Sepertinya demikian, karena hanya mereka yang memiliki darah klan teratai langit yang dapat menggunakan inti api pembunuh abadi ini. Itu artinya saudara Ruo berasal dari wilayah selatan, ucap Fei Jianglan menanggapi sambil menatap King Ling yang masih belum sadarkan diri. Kalian, ucap King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada keempat kelinci perak yang masih berada di dalam segel bola emas transparan. Jika kalian mau mengaku dan bicara, aku akan memberi kematian yang mudah, ucap King Ruo membiarkan keempat kelinci lainnya menyaksikan penyiksaan dari api pembunuhan abadi tersebut, lalu menghampiri King Ling yang terbaring di dalam segel bola emas transparan. Saudara, ucap Fei Jianglan dengan heran, menatap King Ruo yang mengabaikan kelima kelinci tersebut. Sambil menunggu mereka bicara, aku ingin menolong Ling Er dengan caraku, ucap King Ruo mencoba bersikap tenang. Tapi saudara, ucap Fei Jianglan, menjeda kata-katanya, saat melihat King Ruo tiba-tiba menembakkan 2 tetes esensi darah emasnya, sambil melepaskan segel mantra formasi emas yang bergerak memasuki tubuh King Ling. Ini, Fei Jianglan terkejut saat melihat darah merah bercampur warna perak keluar dari mulut King Ling yang masih tidak sadarkan diri tersebut. Tuan muda, ini hanya akan menyakiti Nyonya Ling, karena ada perbedaan esensi darah emas antara pria dan wanita. Esensi darah emas pria adalah sifat api, sedangkan esensi darah wanita bersifat air. Jadi ini, ucap Long Hushui dengan serius, menatap King Ruo yang membakar darah perak yang keluar tersebut. Ini benar-benar berbahaya, karena aku tidak dapat memisahkan darah merah dan darah perak, ucap King Ruo dengan segera menghentikan tindakannya. Ini benar-benar sangat berbahaya, apalagi sebelumnya saudari Ling telah kehilangan banyak darah, ucap Fei Jianglan yang juga merasa tidak berdaya dengan situasi tersebut, menatap kelinci perak yang terbakar api pembunuhan abadi dengan meraung-raung. Setelah mencoba berbagai cara, King Ruo lalu menghentikan tindakannya. Tidak ada pilihan. Saudari, awasi Ling Er, ucap King Ruo lalu membawa kelinci perak setinggi 5 meter yang terbakar, memasuki segel bola emas transparan yang mengurung keempat kelinci perak lainnya, lalu mengurung dirinya dengan segel bola emas. Sepertinya Tuan Muda akan melakukan tindakan yang ekstrim, ucap Long Hushui, berbicara pada Fei Jianglan yang terdiam dengan pikirannya. Sepertinya demikian, jawab Fei Jianglan yang juga membiarkan King Ruo melakukan pekerjaannya. Di dalam segel bola emas, King Ruo yang tampak sudah tidak dapat menahan diri karena kelima kelinci perak tersebut masih tidak mau bicara, lalu menghampiri salah satu kelinci itu sambil mengeluarkan pisau perak di tangannya. Tanpa berbasa-basi, King Ruo lalu menusuk mata kiri kelinci tersebut yang langsung menyemburkan darah perak kemerahan, membuatnya meraung-raung kesakitan, merasakan rasa sakit yang sangat ekstrim yang begitu menyiksa menjalar di tubuhnya. Aku akan membuat kalian merasakan apa itu penderitaan, aku akan mencari keluarga kalian. Membuat kalian merasakan apa itu ketakutan, kesedihan dan keputusasaan, ucap King Ruo sambil menunjukkan lingkaran keabadiannya dengan aura pembunuhan yang sangat mengerikan, lalu menarik esensi darah kelinci perak tersebut satu persatu dengan paksa, lalu menciptakan anak panah emas sebagai segel pencari jejak. Sus, Yu Jerui muncul di hadapan King Ruo, menatap situasi yang terjadi dengan heran. Seng Su Nianxing, ucapnya menatap King Ruo yang sedang kalap. Liang Hao, buat mereka merasakan apa itu kesakitan. Apa itu kesengsaraan, ucap King Ruo dengan tatapan nyalang. Baik, Seng Su Nianxing, ucap Yu Jerui dengan hormat lalu menghampiri salah satu dari kelinci perak tersebut. Dengan segel perlindungan yang diberikan King Ruo, Yu Jerui mulai menyayat kulit kepala kelinci perak tersebut secara perlahan, sambil menaburi bagian yang terluka dengan garam api, membuat kelinci perak tersebut meraung-raung kesakitan. Tidak hanya menguliti kepalanya, sesekali Yu Jerui menusuk bagian lain dari tubuh kelinci perak tersebut. Liang Hao, aku akan memburu orang-orang mereka.
Karena ini akan menjadi perjalanan panjang, buat mereka tetap hidup. Sambil mengaktifkan anak panah emas pencari jejak yang berisi esensi kekuatan darah emas, kelinci perak tersebut membuat kelinci perak yang menahan siksaan api pembunuhan abadi tersebut menjadi tidak tenang. Baik, jawabnya Seng Sun Yanging. Dengan sikap hormat, pada saat King Ruo hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba salah satu kelinci perak tersebut berbicara. Tuan, aku akan menarik darah perak tersebut, tapi tolong. Tanpa berkata-kata, King Ruo langsung membawa kelinci perak tersebut keluar dari dalam segel bola emas tersebut. Sus, sosoknya muncul di hadapan Fei Jianglan dan Long Hushui. Saudara, aku sudah tidak merasakan aura kehidupannya, ucap Fei Jianglan, membuat King Ruo mematung. Tuan, aku akan melakukannya sekarang, tapi mohon lepaskan aku dari segel ini, ucap kelinci perak yang masih terikat rantai besi hitam dan terbakar api pembunuh abadi tersebut berbicara. Lakukan dengan baik, ucap King Ruo sambil melepaskan lilitan rantai besi hitam tersebut, namun menembakkan segel rantai jiwa pada hewan buas tersebut. Sus, segel rantai emas tersebut keluar, menandakan tubuhnya telah tersegel oleh seseorang. Tapi Tuan harus berjanji akan jangan mengaturku, ucap King Ruo dengan tatapan tajam, membuat kelinci perak tersebut lalu mengedarkan kekuatannya. Di hadapan King Ruo, Long Hushui dan Fei Jianglan, kelinci perak tersebut lalu melepaskan segel emas yang langsung bekerja menarik darah perak dari tubuh King Ling. Tuan, nyonya ini perlu darah pengganti yang sangat banyak, mungkin. Kelinci perak tersebut menghentikan kata-katanya saat Fei Jianglan yang berada di samping kanan King Ruo dengan tenang, membuat segel emas yang langsung mengalirkan darah emasnya memasuki tubuh King Ling. Saudari, ini ucap King Ruo dengan perasaan tidak tenang. Tenanglah, aku tahu batasanku, ucap Fei Jianglan dengan lembut, menenangkan King Ruo yang tampak serba salah. Di tempat lain, aula suci organisasi Tian Nusen yang berada di atas puncak gunung rahasia langit tersembunyi. Pemeriksaan serius sedang dilakukan para petinggi organisasi pada semua anggota organisasi tersebut, termasuk para petinggi tingkat suci yang sebelumnya keluar dari tempat itu. Pada saat mereka sedang melakukan pemeriksaan, tiba-tiba sosok yang menggunakan topeng giok putih berdiri dari kursinya, mengejutkan mereka yang sedang melakukan pemeriksaan di tempat itu. Yang Suci Agung, ada apa? Tanya Bai Bianan dengan serius. Aku merasakan keberadaan kelinci perak tersebut, kalian berdua ikut aku. Untuk sementara hentikan pemeriksaan ini, namun jangan ada yang keluar dari tempat ini, ucap sosok tersebut dengan serius. Baik, Yang Suci Agung, jawab semua orang termasuk Bai Su yang juga berada di antara ratusan wanita abadi tersebut dengan hormat. Tidak lama kemudian, Buma, sosok yang dijelaskan oleh Fei Jianglan sebelumnya lalu membawa Bai Bianan dan satu sosok lainnya meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, dasar gunung Danau Angin Timur. Di hadapan King Ruo dan Long Hushui, kelinci perak tersebut terus bekerja, menarik darah perak yang berada di dalam tubuh King Ling dengan berhati-hati. 15 menit kemudian, kelinci perak tersebut lalu mengakhiri pekerjaannya. Sudah, Tuan, ucapnya terbata. Baik, jawab King Ruo kembali mengikat kelinci perak tersebut dengan segel rantai besi hitam. Tuan, ini ucapnya dengan keberatan. Aku harus memastikan pekerjaanmu. Jika kamu berani menipuku, aku akan membakarmu kembali dan menghancurkan seluruh klanmu tanpa sisa. Ucap King Ruo lalu memasukkan kelinci perak tersebut ke dalam segel bola emas. Setelah memasukkan kelinci perak tersebut ke dalam segel bola emas, King Ruo lalu membantu Fei Jianglan dengan mengalirkan kekuatan penyembuhan dari tubuhnya. Terima kasih, saudara, ucapnya saat kekuatan penyembuhan dari tubuh King Ruo membantu tenaganya yang mulai melemah. 45 menit kemudian, wajah Fei Jianglan kini semakin pucat, karena terus-menerus kehilangan esensi darah emasnya, membuat King Ruo semakin khawatir. Saudari, cukup, ucap King Ruo menghentikan Fei Jianglan dengan serius. Saudara, sebentar lagi, biarkan aku melakukannya,
ucap Fei Jianglan dengan serius namun dihentikan King Ruo dengan paksa. Saudara, esensi kekuatan darahnya benar-benar telah hilang. Jika aku menghentikannya, Saudari Ling akan. Ini tidak adil, karena aku juga tidak ingin mengorbankan saudari, ucap King Ruo dengan serius. Biarkan aku melakukannya sedikit lagi hingga saudari Ling menemukan kesadarannya, ucapnya dengan tatapan memohon. Tapi ini, Tuan Muda, biarkan putri melakukannya, jika tidak, istri Anda akan benar-benar kehilangan kesadarannya. Ucap Long Hushui dengan serius, membuat King Ruo terdiam, lalu menganggukkan kepalanya. Sus, segel emas yang dibuat oleh Fei Jianglan kembali muncul, lalu mengalirkan esensi darah emasnya. Saat King Ruo hendak mengirimkan kekuatan penyembuhan dari tubuhnya, tiba-tiba dirinya mendapat kabar dari Tao Tian bahwa ada kekuatan yang sangat kuat mendekati tempat itu. Tuan Muda, ada apa? Tanya Long Hushui dengan serius. Seseorang mendekati kawasan ini, jawab King Ruo dengan tenang. Biarkan saja, mungkin mereka sedang melewati kawasan ini. Jika mereka benar-benar ingin mengusik ketenangan tempat ini, aku yang akan mengurusnya, ucap Long Hushui dengan tenang. Baiklah, ucap King Ruo lalu kembali membantu Fei Jianglan. Di atas langit danau angin timur. Saudara, aura ini semakin dekat, ucap Tao Tu yang bersembunyi bersama Tao Tian di balik mantra formasi ilusi. Mungkin mereka memang sedang melewati kawasan ini. Lagi pula aku juga sudah mengabari Seng Sun Yanxing, ucap Tao Tian menanggapi sambil mengitari pandangannya, memeriksa kawasan tersebut dengan seksama. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tidak lama kemudian mereka akhirnya melihat kekuatan yang bergerak mendekati kawasan tersebut. Wanita abadi tingkat tinggi, ucap Tao Tu dengan serius, melihat dua sosok yang menggunakan topeng emas yang dipimpin oleh sosok dengan topeng giok putih bergerak mendekati tempat itu. Saudara benar, ucap Tao Tian dengan serius saat melihat ketiga sosok tersebut yang langsung menyegel kawasan tersebut. Mereka bukan sekadar lewat, tapi mereka memang datang ke tempat ini, ucap Tao Tu sambil mengabari King Ruo. Baru saja Tao Tu menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba sosok yang menggunakan topeng giok putih melepaskan aura penindasan yang sangat mengintimidasi, membuat hewan buas yang hidup di gunung kecil tersebut langsung bergerak ke berbagai arah untuk menyelamatkan diri. Long Hushui, keluar kamu, ucap sosok tersebut dengan sikapnya yang arogan. Saudara, bagaimana ini? Masih belum ada tanggapan dari Seng Sun Yanxing, ucap Tao Tu dengan serius. Long Hushui, jangan menguji kesabaranku, ucap sosok tersebut bersamaan dengan munculnya kilatan cahaya biru keemasan yang keluar dari pusaran angin hitam, keluar dari puncak gunung kecil tersebut. Sus, Long Hushui menampakkan diri dengan sosok raksasa, menatap sosok dengan topeng giok putih tersebut dengan tidak senang. Setelah ribuan tahun tak berjumpa, Buma, sikapmu semakin arogan, ucap Long Hushui menyebut sosok yang memimpin organisasi Tian Nusen tersebut dengan tidak senang. Long Hushui, apakah seperti itu caramu berbicara pada Yang Suci Agung? Ucap Bai Bianan dengan tidak senang. Yang Suci Agung, Bai Bianan, kamu terlalu melebih-lebihkan orang yang tidak tahu diri ini, ucap Long Hushui menanggapi perkataan Bai Bianan, ibu dari Bai Su pemimpin kota Zanzeng tersebut dengan lantang. Kamu, ucap Bai Bianan dengan tidak senang. Bianan, kalian datang mengusik istirahatku. Jika kalian memintaku untuk bergabung dengan kelompok kalian, pergi saja. Aku tidak berminat, ucap Long Hushui dengan kesal. Hushui, kamu terlalu melebih-lebihkan diri. Apakah kamu pikir aku tertarik dengan naga rendahan yang lemah seperti kamu? Buma menimpali, menatap Long Hushui dengan tatapan merendahkan. Hahaha, Buma, apakah kamu sudah lupa? 3 kali kamu memintaku bergabung, lalu itu namanya apa? Ucap Long Hushui menimpali. Long Hushui, kamu terlalu banyak bicara. Sekarang lepaskan kelinci perak yang telah kamu ambil sebelumnya. Atau aku akan. Inilah sikap yang begitu aku benci dari kalian. Tinggalkan tempat ini, ucap Long Hushui dengan sangat kesal mengibaskan ekornya,
melepaskan tembakan angin hitam yang langsung menyapu kawasan tersebut. Sus, angin hitam yang dapat menggulung dan melukai abadi tingkat 3 dengan seketika tersebut dihalau oleh Bu Ma dengan mudah. Long Hushui, jangan kurang ajar kamu. Apakah kamu pikir kalian tidak diterima di tempat ini? Sekarang pergi dan tinggalkan tempat ini. Ucap Long Hushui bergerak meninggalkan tempat itu, untuk kembali ke dasar gunung namun dengan segera dihentikan oleh Bu Ma. Long Hushui, jangan kira kami tidak tahu kamu yang telah membuat kekacauan di dalam dunia bulan emas. Kamu telah menangkap dan menyembunyikan kelinci perak ke tempat ini. Bawa keluar dengan baik-baik, atau kami akan melakukannya dengan paksa, ucap sosok lainnya dengan serius. Dong, sejak kapan aku melakukannya? Sejak kapan aku keluar dari kawasan ini? Lalu bagaimana aku melakukannya? Lalu apa untungnya untukku? Tuduhan kalian benar-benar tidak masuk akal. Kalian ini, setelah Yang Agung Venusen Lantiada, kalian benar-benar semakin arogan. Ucap Long Hushui dengan sangat kesal, karena telah dituduh mencuri sesuatu yang tidak dilakukannya. Jika kamu tidak merasa melakukannya, maka izinkan kami melakukan pemeriksaan. Ucap Bainan dengan serius. Maaf, ini rumahku, dan aku tidak setuju, ucap Long Hushui dengan serius. Jika demikian, maka kami akan memaksa. Ucap Bu Ma dengan serius membuat Long Hushui tidak dapat menahan diri. Bu Ma keparat, kamu hanya berani menindas yang lemah. Ucap Long Hushui memaki dengan sangat kesal. Hewan lemah. Berani kamu berbicara seperti itu. Benar-benar mencari mati. Ucap Dongdong yang merupakan abadi tingkat 6, bergerak menyerang Long Hushui sambil melepaskan serangan tapak emas. Sus, serangan tapak emas tersebut dihalau oleh Long Hushui dengan tembakan bola angin hitam. Duar, ledakan dahsyat bergema saat serangan tersebut beradu, bersamaan dengan munculnya serangan tapak emas lainnya yang bergerak mengunci pergerakan Long Hushui. Duar. Sebagian serangan tersebut dapat dihalau oleh Long Hushui dengan tembakan bola angin hitam, namun sebagian serangan tapak emas yang dilepaskan oleh Dongdong tersebut berhasil mengenai tubuhnya dengan telak hingga melepaskan sebagian sisik emasnya. Sus, Long Hushui yang terkena serangan tapak emas tersebut terlempar, dengan langsung mengendalikan diri lalu kembali melepaskan serangan. Sus, serangan tapak emas kembali muncul dengan jumlah yang semakin banyak, membuat Tao Tian dan Tao Tu yang berada di tempat persembunyiannya ikut bergabung. Duar, serangan tapak emas tersebut dapat dihalau dengan tembakan bola-bola api hitam. Ini, Bu Ma dan rombongannya bergerak mundur menjaga jarak, menatap kemunculan Tao Tian dan Tao Tu yang ternyata mampu menghalau serangan tapak emas yang merupakan serangan abadi tingkat 6 tersebut. Long Hushui, apakah kamu? Bai Dian menjeda kata-katanya saat bola api hitam melesat ke arahnya. Duar, bola-bola api tersebut dapat dihalau oleh Bu Ma dengan sangat mudah. Hewan buas dari daratan hukuman langit. Bagaimana bisa hewan ini ada di tempat ini? Ucap Bu Ma dengan heran, menatap Tao Tian dan Tao Tu yang kini berada di belakang Long Hushui. Yang Agung, apakah mereka yang melakukannya? Tanya Bai Dian. Kita harus memastikannya, jawab Bu Ma dengan serius. Saat Bu Ma dan rombongannya hendak bergerak menangkap Tao Tian dan Tao Tu, tiba-tiba ratusan pedang perak terbang muncul dari puncak gunung angin hitam, lalu membentuk formasi serangan. Ini, ucap Bu Ma dan rombongannya yang tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya, menatap pedang perak terbang tersebut dengan serius. Ini adalah peringatan pertama dan terakhir. Pergi atau mati di sini, ucap King Ruo yang berbicara di dasar gunung tersebut memberi peringatan, membuat Bu Ma dan rombongannya langsung bergerak mundur. Sus. Mereka bergerak mundur hingga 5 km lalu bersembunyi di balik mantra formasi ilusi. Yang Agung, apakah itu artinya Danau Angin Timur adalah markas mereka? Tanya Dongdong dengan serius. Kita masih belum bisa memastikannya, jawab Bu Ma menanggapi. Yang Agung, apakah perlu kita memastikannya? Tanya Bai Dian, mulai mendiskusikan kemunculan pedang perak tersebut dengan serius.
Di tempat lain, langit gunung danau angin timur. Saudari, kembalilah. Biarkan kami yang akan berjaga, ucap Tao Tian setelah memastikan Bu Ma dan rombongannya benar-benar telah meninggalkan tempat itu. Baik, ucap Long Hushui lalu kembali memasuki dasar gunung angin timur, menemui King Ruo dan Fei Jianlan yang masih berada di tempat itu. Sus, sosoknya kembali muncul di dasar gunung kecil tersebut, mendapati King Ruo sedang menolong Fei Jianlan yang tampak begitu lemah. Tuan, ini ucapnya menatap King Ruo dengan serius. Tenanglah, aku sedang membantu memulihkannya, ucap King Ruo menanggapi, yang telah memberikan pil hidup berkelipatan dan pil penyembuh emas Fuyuan. Tuan, pemulihan ini akan memerlukan waktu yang lama, karena mengganti dan memperbaiki esensi darah yang hilang sama seperti meningkatkan kekuatan sejati. Sebaiknya kita segera pergi karena aku yakin Bu Ma dan rombongannya pasti akan kembali, ucap Long Hushui dengan serius. Apakah maksudmu Bu Ma pemimpin suci organisasi Tian Nusen? Tanya King Ruo dengan penasaran. Benar Tuan, sebenarnya Bu Ma hanyalah tangan kanan Yang Agung Fei Nusen Lan. Namun setelah Yang Agung Fei Nusen Lan tiada, sosok ini mengangkat dirinya sendiri menjadi pemimpin suci, jawab Long Hushui dengan serius. Lalu apa tujuan kedatangan mereka sebelumnya? Mereka menuduhku mencuri kelinci perak dan menghancurkan dunia rahasia bulan emas. Tuan, jawab Long Hushui dengan serius sambil menjelaskan situasi yang terjadi dengan detail. Dengan karakternya, Bu Ma tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Tapi bagaimana kamu bisa tahu banyak tentang Bu Ma? Tanya King Ruo dengan penasaran. Karena aku dulunya mengikuti Yang Agung Fei Nusen Lan Tuan, sebenarnya aku adalah pelindung rahasia Putri Fei Jianglan, jawab Long Hushui menjelaskan keberadaannya dengan serius. Baik, sepertinya kita memang harus mencari tempat yang tenang dulu, ucap King Ruo lalu menyegel Fei Jianglan dan King Ling dalam satu tempat. Tuan, izinkan aku mengawasi putri. Sambil mengubah tampilannya menjadi gadis cantik dengan gaun biru keemasan, menatap King Ruo dengan serius. Baik, Long Hushui, mohon bantuannya untuk tetap mengawasi mereka berdua, ucap King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi pil penyembuh emas Fuyuan, pil hidup berkelipatan dan berbagai pil pemulihan tingkat tinggi. Gunakan pil yang ada di dalamnya untuk dirimu dan membantu mereka, ucap King Ruo dengan serius lalu memasukkan Long Hushui ke dalam segel bola emas transparan yang melindungi Fei Jianglan dan King Ling. Baik, Tuan, ucapnya dengan sikap hormat. Setelah memasukkan segel bola emas transparan yang mengurung Fei Jianglan, King Ling dan Long Hushui ke dalam dunia ruang cincin penyimpanannya, King Ruo juga memasukkan segel bola emas yang mengurung Yu Jierui dan kelima kelinci perak yang ada di dalamnya. Setelah membersihkan jejak aura mereka di dalam ruangan tersebut, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya tetua. Semoga para tetua terhibur. Terima kasih.